Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pramesti, NPM 1901201079. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester aplikasi manajemen terpadu kelas B. Sesuai dengan studi kasus yang ada dalam soal UAS, bahwa PT Bulan Sabit ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman, telah melakukan ekspansi ke pulau besar di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di sini saya diposisikan sebagai General Manager yang harus membuat 4 laporan terkait perkembangan perusahaan, di mana laporan tersebut harus menjelaskan tentang tahapan fungsi manajemen manufaktur, kemudian manajemen persediaan dengan menggunakan aplikasi, lalu ada proses penjualan, kemudian ada pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Baik, untuk yang selanjutnya, PT Bulan Sabit ini kan bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Dan di sini saya menggambarkan bahwa PT Bulan Sabit ini memproduksi olahan dari kedelai. Lalu ada tahapan fungsi manajemen manufaktur. Dalam manufaktur pasti memiliki fungsi manajemennya. Yang pertama ada planning atau persiapan. Dalam manufaktur pun pasti ada planning atau persiapan ataupun perancangan yang akan dibutuhkan ke depannya itu seperti apa. Itu pasti ada planning di situ. Lalu yang kedua ada purchasing atau transaksi. Setelah ada planning, maka udah tahu mana yang akan dibeli dan mana aja yang dibutuhkan. Nah, itu pasti ada transaksi di situ. Ada beli di situ, ada pembelian. Kemudian yang ketiga ada inventory atau bahan baku atau persediaan ya. Inventory di sini setelah transaksi tadi, setelah beli ada pembelian, pasti bahan baku ini juga dibeli sebagai inventory atau persediaan dari perusahaan dalam kedepannya untuk dijadikan produk gitu. Jadi adanya bahan baku atau adanya persediaan di dalam perusahaan yang akan dijadikan sebuah produk nantinya. Lalu di sini setelah semuanya ada, kemudian langkah selanjutnya ini adalah production, di mana ada produksi. Setelah ada bahan baku dan persiapan seperti peralatan dan perlengkapan yang sudah ada, maka adanya produksi dilakukan untuk membuat sebuah produk itu sendiri. Lalu ada delivery atau pengiriman, di mana produksi sendiri ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah produk, dan produk ini nantinya akan dijual dan disampaikan kepada customer. Artinya di sini ada proses pengiriman dari perusahaan ke customer seperti itu. Baik, untuk laporan dari manajemen persediaan, lalu siklus penjualan dan pencatatan laporan keuangan, di sini saya menggunakan aplikasi Odoo sebagai aplikasi manajemen manufaktur seperti itu. Nah, di sini inventory, menu pertamanya ada receipt, delivery, order, lalu ada return, ada manufacturing. Di mana receipt ini untuk menerima pesanan, lalu delivery order ini pesanan untuk mengirimkan pesanan, kemudian return ini adalah retur atau pengembalian barang, kemudian manufacturing ini adalah proses dari manufaktur itu sendiri. Nah, di sini sudah saya kemudian ada produk. Di sini sebelum melakukan itu semua, kita harus menginput produknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau menginputkan 19 produk dari PT Bulan Sabit, di mana tadi produksinya adalah produk yang memanfaatkan kedelai seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat satu produk lagi. Sebelum itu ini bisa dipilih mana saja produk yang favorit dari perusahaan ini atau produk yang diunggulkan. Kita bisa langsung ke membuat produk. Di sini saya akan membuat produk. Di sini sale price-nya ini harga dari nugget tempe itu sendiri berapa, sales price-nya, harga jualnya, kemudian inventory karena kita juga bisa membuat sendiri, maka dipilih yang manufaktur. Kemudian untuk yang account dipilih akun sales atau penjualan.
ini dipilih untuk akun dari akun expense. Nah, jika sudah, bisa di-update kuantitinya, berapa on hand atau persediaan sekarang yang ada, persediaan yang ada. Nah, ketika diklik produk itu sudah masuk nama tempenya, dan jika produk ini favorit, tinggal dipilih overview. Di sini tadi ada 3 pesanan yang diterima oleh PT Bulan Sabit. Di sini kita bisa klik di sini, sudah saya masukkan, ada kedelai goreng dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, di sini bisa diklik sales atau penjualan. Di penjualan ini saya sudah membuat dua sales order ya. Di sini sales order, di mana ada penjualan di sini. Kalau membuat yang baru, kita bisa lihat produk di sini. Nah, produk di sini sudah ada harga dan juga on hand-nya atau quantity on hand, barang yang di tangan, produk yang di tangan itu ada berapa kuantitinya. Nah, jika ingin membuat pesanan baru, ya di sini ada Ude Indah. Ude Indah ini saya misalkan memesan kecap manis dan kuantitinya 50 dengan harga 10.000 dan total dan ada taksnya atau PPN di sini 10%. Dan jika ini sudah, maka bisa dikonfirm. Baik, untuk yang selanjutnya setelah penjualan bisa ke bagian accounting. Di sini untuk melanjutkan proses invoice dari sales order tadi. Kalau sudah ada sales order dan sudah dikonfirmasi dan ada tulisannya to invoice, berarti ada invoice atau faktur di sini. Di sini untuk yang pertama tadi kan ada Ude Indah. Ya, di sini ada invoice date-nya, kemudian ada due date 15 days pembayarannya. Di sini Ude Indah membeli kecap asin dan kuantitinya adalah 20 dengan taksnya juga. Jika sudah benar bisa di-confirm atau bisa di-save seperti ini. Nah, ini untuk melihat invoice-nya, dimana di atas ini sebenarnya harus ada logonya, logo perusahaan. Invoice-nya sudah seperti ini dan dicetak saja sudah ada. Kita ke invoice lagi karena tadi pembeliannya. Nah, di sini payment statusnya not paid, berarti belum ada pembayaran di sini. Nah, di sini saya membuat yang selanjutnya. Invoice yang selanjutnya adalah Budi Kapdiguna, di mana di sini pembayarannya dia tidak hutang. Produk yang dia beli adalah soy curd dengan kuantiti sebanyak 5 dengan adanya tax 10%. Jika sudah benar sesuai dengan sales order, bisa dikonfirm. Kemudian bisa di-save. Nah, di sini juga masih not paid, belum ada pembayaran berarti. Kemudian di sini yang ketiga, lanjutan dari sales order dari Ude Indah. Di sini Ude Indah membeli produk kecap manis. Di sini kecap manis, lalu kuantitinya sebanyak 50. Kemudian invoice date-nya untuk hari ini. Kemudian pembayarannya secara langsung. Di sini sudah beserta dengan BBM. Jika sudah benar, confirm, kemudian bisa save. Bisa save dulu baru confirm. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk merubah dari status atau payment statusnya di sini, bila customer ini sudah membayar pada kita, dan maka ini bisa diklik pada invoice-nya, kemudian register payment-nya, kemudian bisa diklik di sini lewat bank atau cash. Nah, maka jika sudah diklik di sini, maka invoice atau faktur ada in payment atau sudah dibayar gitu. Dan di sini sudah masuk dalam cash flow. Nah, sudah ada cash flow di sini. Untuk reporting sendiri juga langsung bisa dilihat di profit and loss. Ada laba rugi, ada balance data neraca, kemudian ada cash flow. Dan untuk laporan sendiri ini bisa di-download PDF, bisa di-download bisa dibentuk dalam bentuk file, tidak hanya dibuka di aplikasinya saja. Tidak hanya untuk di aplikasinya saja. Sebagai contoh di sini, ada reporting, kemudian bisa diklik profit and loss. Kemudian jika ingin mengetahui laporan cash flow-nya, ini bisa diklik PDF tanpa harus membuka aplikasi.
tebal juga aplikasinya. Ini sudah terdownload dan sudah bisa dibuka melalui file, tidak harus melalui aplikasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.